moderator pada siang hari, Bapak Dwi Priyo Sembodo ST. Yang terhormat Bapak Ibu peserta fokus group discussion yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan fokus group discussion yang bertemakan pemahaman sertifikat ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan meski harus dilaksanakan secara online. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Wardah Yusria selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Insinyur Suwandi Raja Kuku, yang keempat ada pemahaman sertifikasi ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan yang akan dipaparkan oleh Ibu Tiara Salsabila Eskom. Yang kelima ada pembukaan dari materi pengenalan SBU Jasa Konstruksi sebagaimana Permen PUPR nomor 08 tahun 2022 yang akan dipaparkan oleh Bapak Insinyur Suwandi Raja Guguk. Yang keenam ada sesi tanya jawab. Yang ketujuh ada penutup. Memasuki acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, sudah. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Suwandi Raja Guguk selaku pengurus BPNS Kumnas. Kepada Bapak Insinyur Suwandi Raja Guguk, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum BPN Askumnas dan jajarannya, yang terhormat para pengurus BPP Askumnas yang menyempatkan hadir secara online, yang terhormat anggota dan staf badan usaha baik anggota Askumnas maupun badan usaha non-Askumnas, yang terhormat narasumber dari sertifikasi Ibu Tiara Salsabila, sarjana komputer, dan yang kita banggakan moderator Bapak Dwi Priyo Sembodo, sarjana teknik, dan pembawa acara Ibu Amalia Andini Fitri ST dari Askumnas, para panitia pengarah dan pelaksana kegiatan. Bapak Ibu
saudara para undangan, asosiasi dan asosiasi profesi serta undangan, mohon maaf jika namanya tidak dapat kami sebut satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan hari ini dan perlindungan sehingga kita semua dapat hadir partisipasi pada acara kegiatan webinar pengembangan usaha berkelanjutan Asosiasi Kontraktor Umum pada hari Sabtu 2 Maret 2024 dengan tema pemahaman ISO 37001 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan dan pemahaman sertifikat badan usaha bagi badan usaha bidang konstruksi. Perkenankan kami atas nama pengurus nasional mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada narasumber, panitia acara, serta stakeholder yang hadir dan pendukung kegiatan ini. Semoga ini berjalan secara berkesinambungan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Askumnas sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan jasa konstruksi, yakni wadah perkumpulan pemilik badan usaha konstruksi atau kontraktor sesuai PP 14 tahun 2021, di mana salah satu dari peran asosiasi badan usaha adalah membentuk lembaga sertifikat badan usaha yang akan melayani sertifikat anggotanya, perusahaannya, dan melakukan pembinaan kepada anggotanya. Sampai saat ini masih dalam proses menuju akreditasi asosiasi dan masih dalam proses konsolidasi untuk penguatan organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks inilah Askumnas memandang pentingnya kegiatan webinar ini dalam rangka menuju akreditasi dan pembinaan anggota. Bapak Ibu, dukungan dari narasumber serta kehadiran yang mengikuti acara ini sangat kami butuhkan dalam rangka kerjasama persyaratan dokumen kelengkapan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh pihak narasumber dari ISO untuk kelengkapan badan usaha anggota kami. Akhir kata, perkenankan saya dan atas nama Badan Pengurus Nasional Askumnas Kontraktor Umum Nasional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber masyarakat konstruksi yang telah diundang hadir pada kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suwandi atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Bapak Dwi Priyo Sembodo ST. Pemaparan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pemahaman sertifikasi ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan yang akan dipaparkan oleh Ibu
Mutiara Salsabila Eskom dari PT Cipta Certification Service serta pembukaan dan materi pengenalan SBU jasa konstruksi sebagaimana Permen PUPR nomor 08 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Suwandi Raja Guguk selaku pengurus BPN Askumnas, untuk Bapak Dwi Priyosembodo selaku moderator pada acara hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada MC Ibu Wardah Yusria dan terima kasih atas sambutannya dari Bapak Suwandi Raja Guguk, Sarjana Teknik. Ya, masih. Untuk selanjutnya, tema kita hari ini tentang ISO 37001 2016 tentang sistem manajemen anti suap dan SBU sertifikasi badan usaha. Sedikit saya jelaskan mengenai ISO 37001 2016, yaitu standar nasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen anti penyuapan atau anti bribery management system di organisasi. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi praktik penyuapan. Ini mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik terkait dengan pencegahan penyuapan serta pengawasan dan meningkatkan berkelanjutan dalam mengelola resiko penyuapan. Ya, untuk lebih jelas lagi, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjelaskan ISO 37001 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan kepada Ibu Salsabila Sarjana Komputer. Tepat dan waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Dwi. Apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang telah hadir di acara Zoom Meet hari ini. Terima kasih atas sambutannya Bapak Suwandi dan para pihak Askumnas yang masih mempercayai untuk menjadi narasumber di hari terakhir webinar kali ini. Jadi untuk tema hari ini yaitu mengenai ISO 37001 yaitu tahun 2016 tentang sistem anti penyuapan. Bu, izinkan saya untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya sudah terlihat jelas layar share screen-nya di layar? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Ibu. Ya. Baik, makasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya, sebelum saya memulai pengenalan mengenai ISO 37001, izinkan saya memperkenalkan diri tentang company profile dari perusahaan PT Cipta Chandra Sarana atau yang dinaungi oleh Cipta Certification Service. Untuk perusahaan kami ini terletak di Bogor, tepatnya di Geraha Setio lantai 202F di Jalan Ki Haji Soleh Iskandar di Jalan Baru. Yaitu di depan Jogja Yasmin. Kalau Bapak dan Ibu tahu letak Jogja Yasmin di Bogor ya, itu kita ada di seberangnya. Dan berikut visi misi dari perusahaan kami. Lalu untuk legalitas perusahaan kami ini, jadi untuk PT Cipta Chandra Sarana ini aktivitasnya dari Inggris, yaitu ABBC. Kalau Bapak dan Ibu mau tahu lengkapnya ABBC itu bisa dicari di Google atau bisa lihat dari legalitas kami. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung memahami ISO 37001 tahun 2006 mengenai sistem manajemen anti suap atau yang bisa kita singkat dari SMAP. Untuk ISO 37001 ini yaitu upaya pencegahan tindak KKN di sebuah perusahaan. Apa sih KKN itu? KKN itu korupsi, kolusul, nepotisme. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tiara Salsabila, yaitu marketing dari PT Cipta Chandra Sarana.
yang seperti Bapak dan Ibu lihat di layar. Apabila Bapak dan Ibu ingin konsultasi mengenai ISO, SMK 3 dan AK3, bisa hubungi nomor saya yang di sini ataupun mengirim email yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian, ataupun bisa menghubungi pihak dari Askumnas sendiri. Untuk itu bisa di screenshot untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk menghubungi nomor saya untuk apabila ada yang mau ditanya mengenai ISO-nya. Oke. Yang pertama kita apa aja yang akan saya bahas untuk hari ini. Yang pertama yaitu pengenalan ISO 37001 tahun 2016. Lalu ada prinsip utama mengenai ISO 37001 ini. Lalu klausul ISO 37001. Manfaat implementasi ISO 37001, lalu ada alur proses pembuatan sertifikat ISO 37001, dan yang terakhir yaitu akan ada kesimpulan. Apa sih ISO 37001? Tadi sebelumnya sudah dijelaskan sedikit, dijelaskan sebelumnya sama Pak Dwi. Yang Pak Dwi jelaskan itu benar, sudah sangat benar, yaitu ISO 37001 yaitu standar internasional yang menetapkan persyaratan dan memberikan panduan untuk pendirian, mengimplementasikan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan atau ABMS. Untuk tujuan dari ISO 37001 ini yaitu untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan, mengoperasikan praktek bisnis yang etis, serta mematuhi peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan dan komitmen sukarela dari perusahaan Bapak dan Ibu mengenai anti suap ini. Oke, ISO 37001. Siapa sih yang bisa menggunakan ISO 37001 ini? Atau siapa yang harus membuat ISO 37001 ini? Untuk ISO 37001 ini dapat digunakan oleh organisasi manapun, maupun skala besar ataupun kecil, baik sektor publik maupun swasta, ataupun sukarela di negara manapun. ISO 37001 ini yaitu alat yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan sifat organisasi serta resiko suap yang dihadapinya. Jadi untuk ISO 37001 ini bisa digunakan oleh perusahaan dengan skup bidang apapun. Oke, lanjut ke prinsip ISO 37001 tahun 2016. Untuk prinsip ISO 37001 tahun 2016 ini ada 6 prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama yaitu ada prosedur yang memadai. Prosedur yang memadai yaitu harus disusun agar mudah diterapkan dalam organisasi sehingga pengendalian risiko suapnya menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu komitmen top management. Apa sih yang dimaksud dengan komitmen top management? Dengan mengesahkan atau memberikan persetujuan pada kebijakan dan prosedur mengenai sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP, Bapak dan Ibu bisa meninjau yaitu mengenai penyuapan yang ada atau pencegahan dari perusahaan Bapak Ibu untuk anti suap ini. Untuk komitmen top manajemen ini yaitu penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP merupakan kunci utama keberhasilan terhadap pengendalian risiko suap. Top manajemen ini harus memastikan seluruh bagian organisasi memahami tujuan dan sasaran dari sistem manajemen anti suapnya yang hendak dicapai oleh organisasi atau perusahaan yang Bapak Ibu miliki. Yang ketiga yaitu identifikasi analisa risiko. Agar implementasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif, maka suatu organisasi atau perusahaan melakukan identifikasi dan analisa atas risiko suap. Untuk identifikasi risiko tersebut bisa dilakukan yang pertama yaitu melakukan identifikasi risiko suap dari setiap proses atau bagian organisasi.
Yang kedua, melakukan analisa resiko suap yang telah teridentifikasi dan memberikan penilaian dari tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak dari resiko suap tersebut. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan efektivitas dari tindakan yang diambil oleh organisasi untuk memitigasi resiko suap tersebut. Dalam melakukan identifikasi dan analisa resiko sebaiknya dibantu dengan konsultan ISO 37001 yang telah berpengalaman dan kompeten dalam menerapkan SMAP ini, agar tidak ada potensial resiko suap yang tidak teridentifikasi. Maka dari itu, untuk konsultannya ini kita bisa membantu dari PT Cipta Chandrasana karena kami menyediakan konsultannya. Yang keempat ada uji kelayakan. Uji kelayakan ini merupakan salah satu persyaratan wajib bagi organisasi atau perusahaan yang menerapkan SMAP. Organisasi harus memiliki prosedur atau panduan dalam melakukan uji kelayakan. Uji kelayakan ini yaitu mengetahui track record dari pihak terkait dan akan bekerjasama dengan organisasi kita. Pihak-pihak terkait tersebut diantaranya adalah calon pegawai, calon penyedia eksternal, calon pelanggan, ataupun lainnya. Dengan melakukan uji kelayakan, organisasi dapat mampu mengidentifikasi lebih awal terhadap potensi terjadinya suap yang terjadi di perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Lalu lanjut ada yang kelima yaitu komunikasi. Kebijakan dan prosedur mengenai SMAP yang telah ditetapkan harus dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan organisasi, baik pihak internal maupun eksternal. Komunikasi dan sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, media sosial, website, poster, banner, ataupun sebagainya terhadap kebijakan prosedur mengenai SMAP ini. Yang keenam ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yaitu organisasi telah berhasil menerapkan SMAP, juga harus memelihara SMAP tersebut agar senantiasa berjalan aktif. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang telah menerapkan atau mempunyai ISO 37001 ini tidak hanya semena-mena melakukan pembuatan sertifikat aja, tapi harus diterapkan dan dianalisa selalu apakah perusahaan Bapak Ibu ini selalu menerapkan ISO 37001 di perusahaannya. Karena perubahan-perubahan yang penting dilakukan untuk menyesuaikan isu internal dan isu eksternal ini senantiasa berubah-ubah. Dengan monitoring ataupun evaluasi secara berkala diharapkan efisiensi atau efektivitas dalam mengendalikan risiko suap dalam organisasi. Selanjutnya, poin ketiga mengenai klausul ISO 37001 tahun 2016. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuannya seperti yang sebelum saya jelaskan itu untuk ISO 37001. Lanjut ada klausul standar referensi. Yang ketiga ada istilah definisi. Lalu yang keempat ada konteks organisasi. Konteks organisasi ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu memahami organisasi dan konteksnya. Lalu yang kedua ada memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Yang ketiga menentukan ruang lingkup sistem manajemen anti suap atau SMAP. Yang keempat ada sistem manajemen anti penyuapan dan prosesnya. Yang kelima yaitu penilaian resiko penyuapan. Lalu poin kelima yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan ini juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen. Yang kedua yaitu kebijakan. Yang ketiga yaitu peran dan tanggung jawab serta wewenang organisasi. Lanjut ada poin ke-6 yaitu perencanaan. Perencanaan juga dibagi beberapa poin, yaitu ada 2 poin. Yang pertama ada tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Lalu yang kedua sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya. Lanjut poin ke-7 yaitu dukungan.
Dukungan ini ada 5 poin juga. Yang pertama ada dari sumber dayanya, lalu kedua ada kompetensinya, yang ketiga ada kepedulian dan pelatihan, yang keempat ada komunikasi, dan yang kelima informasi yang terdokumentasi. Lanjut, ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini juga ada beberapa poin, yaitu ada 10 poin. Yang pertama ada perencanaan dan kontrol operasional. Lalu yang kedua ada uji kelayakan. Yang ketiga ada pengendalian keuangan. Yang keempat pengendalian non-keuangan. Yang kelima penerapan pengendalian anti penyuapan yang dilakukan organisasi dan rekan bisnisnya. Yang keenam ada komitmen anti penyuapan. Yang kelima ada hadiah atau sumbangan dan keuntungan serupa. Yang ke-8 ada mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan. Lalu yang ke-9 ada meningkatkan kepedulian. Serta yang ke-10 yaitu investigasi dan penanganan penyuapan. Lanjut, untuk yang ke-9 ada 4 poin, yaitu evaluasi kinerja. Yang pertama ada pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Yang kedua ada audit internal. Yang ketiga ada tinjauan manajemen. Dan yang keempat ada tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan. Dan yang terakhir yaitu perbaikan. Perbaikan ada 2 poin. Yang pertama ada prosedur ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Dan yang kedua prosedur tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Lanjut, poin keempat yang kita bahas yaitu manfaat implementasi. Yang pertama, yaitu keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing ini memberikan keunggulan kompetitif dengan mematuhi standar internasional yang integritas. Yang kedua yaitu mitigasi resiko. Mitigasi resiko yaitu mengidentifikasi dan mengurangi resiko penyuapan, mengurangi potensi kerusakan finansial dan reputasi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan bisnis, yaitu membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan memperkuat hubungan. Lalu ada yang keempat, reputasi meningkat. Menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis, meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari pihak klien ataupun pemerintahan. Yang kelima, ada kepatuhan hukum. Membantu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan. Lanjut ke poin kelima, yaitu alur dan proses sertifikasi. Untuk alur proses dan sertifikasi ini, untuk ISO 37001 sebenarnya sama aja kayak seperti alur sertifikat pada ISO sebelum-sebelumnya, yaitu pertama permohonan sertifikasi atau melakukan permohonan mengisi formulir untuk pembuatan sertifikat ISO. Lalu yang kedua, audit tahap pertama yaitu melihat kelengkapan dokumen atau persyaratan-persyaratan dari organisasi atau perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Setelah dilakukan audit tahap pertama yaitu tinjauan dokumen, lanjut ke penilaian lapangan yaitu audit untuk pematuhan atau penerapan ISO 37001 ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau belum. Lanjut ke tiga yaitu keputusan sertifikat. Apabila di audit tahap 2 ini Bapak dan Ibu lolos, maka muncullah keputusan untuk penerbitan dari sertifikat ISO. Setelah itu lanjut ke audit pengawasan atau surveillance yang diadakan selama 1 tahun sekali, selama 2 kali, yaitu karena ISO 37001 ini untuk masa berlakunya sama seperti sebelum ISO sebelum-sebelumnya 3 tahun dan dilakukan audit setiap tahunnya atau surveillance setiap tahunnya.
setelah 3 tahun masa ISO itu berakhir, dilakukan pembaruan sertifikat atau resertifikat lagi. Untuk syarat pembuat ISO 37001 tahun 2016 juga sama seperti ISO sebelum-sebelumnya. Untuk persyaratannya ada 4, yaitu ada SIUP atau NIB, lalu ada logo perusahaan, visi misi, dan struktur organisasi perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi untuk persyaratannya untuk pembuatan ISO 37001 ini ada 4 poin ini. Oke, mungkin sekian dari penutupan atau penjelasan mengenai ISO 37001. Kesimpulannya yaitu ISO 37001 tahun 2016 yaitu memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mendirikan sistem manajemen anti penyuapan yang efektif. Untuk apabila ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu mungkin bisa dilakukan saat nanti yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu, saya tutup presentasi hari ini mengenai ISO 37001 tahun 2016. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Saya kembali lagi ke moderator Pak Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Salsabila Eskom untuk penjelasannya tentang ISO 37001. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Suwandi Raja Gugup ST untuk membahaskan soal SBU. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Pak, sebentar Pak, biar saya siapkan materinya Pak. Sebentar. Baik Bapak. Ya, share screen ya. Ini. Ya, Terus? pencet ini. Ini. Ya. Ini apa? Ya, klik. Ini. Klik dulu ya. Nah, ini yang ini yang gede. Yang ini yang gede nah itu. Ah, ini. Ya, saya bisa dengar Pak? Kebaca Pak? Dengar Pak. Sudah Ya. kebaca Pak. Baik, sudah siap Pak? Ya, sudah. Dengar, Baik Pak. saya baca. Terima kasih. Baik Bapak. Assalamualaikum. Untuk proses SBU, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022. Dan proses ini telah disosialisasikan tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan usaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Di sini materi para asosiasi telah menerapkan sehingga dalam peraturan menteri itu ada 19 poin yang harus kita ikutin di sistem portal PUPR. Pertama, 1, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultan maupun konstruksi yang bersertifikat standar. Di sini dari notaris kita harus mempunyai sertifikat standar sehingga itu bukti pemenuhan poin 2 pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Yang ketiga, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang selanjutnya disebut PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi pihak kontraktor bisa membuka keinginan
di PB Unggul. 4. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, online single submission, yang selanjutnya disebut sistem OSS, adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko. Nanti Pak Dwi di video nanti ada cara-cara 19 langkah ini, sehingga perlu saya baca satu persatu supaya agak materi ini bisa kita pahami satu persatu. 5. Sertifikat badan usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha menunjang kegiatan usaha. 6. Sertifikat kompetensi serta kompetensi konstruksi yang selanjutnya disebut SKK. Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi. Jadi nanti di portal SKK harus ada. Ini kita tinggal ikutin portal yang ada di PB UMku. 7. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi jasa konstruksi. Sebetulnya Askumnas dan bekerja sama dengan Gapeknas, kita sudah ada bekerja sama, mungkin para DPP, bahkan jasa konstruksi, mungkin bisa langkah-langkah mengikuti dari portal PUPR. 8. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi, bidang keilmuan dan keahlian terkait. Ini menjelaskan kecil, menengah, B, dan KBLI di gedung ada 9, di bangunan sipil ada 20, dan seterusnya. 9. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasi. Ini tenaga kerja atau SKK harus mempunyai subklasifikasi bertanggung jawab di PJ SKBU yang ada di SKK yang diakreditasi seperti Ataknas, sehingga nomor registrasinya dapat dibaca oleh portal PUPR. 10. Komite akreditasi adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian ISO. Jadi ada 3 yang diterima di portal PUPR, itu ada IAF, ada APEC, ada MLA. Adapun apa sih IAF? Itu anggota internasional akreditasi forum, dan APEC Asia Pacific Accreditation Cooperation. Jadi yang terakhir itu ada Multilateral Renovation Agreement. Mungkin ISO yang punya Ibu mungkin udah ada di bagian ketiga ini, sehingga nanti ini bisa
dipakai di portal PUPR. 11. Badan Nasional Sertifikat Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang mengeluarkan SKK. Dan ini alhamdulillah Atapnas atau kita bisa bekerja sama dengan Atapnas, Askumnas supaya kita mempunyai SKK yang kita inginkan di SBU. 12. Pelaku usaha subsektor jasa konstruksi adalah orang persorangan atau badan usaha yang melakukan usaha kegiatan pada bidang jasa konstruksi. 13. Badan usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi. Jadi ada perorangan, ada PT, ada CP, dan ada PMA. 14. Kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing yang selanjutnya disebut KPBUJK adalah kantor yang dibentuk oleh badan usaha jasa konstruksi asing di luar negeri sebagai perwakilan di Indonesia. Kita sebagai jasa konstruksi, sebagai pengurus SBU dari luar negeri, kelihatannya sudah mulai ada pengurusan, kita harus siap melayani PMK tersebut. 15. Tenaga kerja konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK, tenaga kerja konstruksi adalah setiap orang memiliki keterampilan, pengetahuan sesuai ijazah dan sesuai dengan pekerjaan yang ingin kita buat di SBU. 16. Lembaga pengembangan jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga non-struktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Citra. 19. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIJK adalah penyelenggaraan penyediaan data informasi jasa konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. Jadi sistem informasi jasa konstruksi ini yang selalu kita lihat atau yang kita pelajari untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat itu meliputi A. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia, SIKI. Jadi kalau SKK ada, SIKI-nya tidak ada, kita akan susah masuk ke portal. Yang B. Sistem Informasi Manajemen Pengalaman atau e-simpan yang memuat data pengalaman penyedia jasa. Ini juga SKA yang ada harus kita minta e-simpannya. C. Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi SIM-PK. Di sini peralatan bisa dimasukkan data-data yang memuat material maupun peralatan konstruksi. Dan proses SBU konstruksi, mohon ke Pak Dwi, kita harus lihat video ini karena ini teori yang kita sampaikan ini ada di dalam video supaya proses SBU konstruksi kita bisa kita simpulkan
mungkin itu yang bisa disampaikan, karena tetap bila Askumnas terakreditasi, inilah puncak subbidang SBU terbaru konstruksi bangunan gedung, ada 9, dan bangunan konstruksi sipil ada 21. Mudah-mudahan ini terlaksana dan para DPP dan para webinar yang saya banggakan, mohon Pak Dwi di videonya mohon kita simak bersama-sama, karena biar ini semua tahu apa sih portal PUPR. Begitu mungkin Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Oh Tolong iya, ya Pak. Sebentar, biar Pak. kita Baik, tahu baik. semuanya. Terima kasih Pak Dwi. Ya, sudah Pak. Ini. Teman-teman pelaku usaha jasa konstruksi, khususnya pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan proses pengajuan sertifikat badan usaha jasa konsultasi melalui PB Unku yang tersedia di fiturnya OSS. Kita tahu masa transisi proses SBU yang dilaksanakan oleh LPJK telah berakhir. Kalau tidak salah informasi yang saya dapat, yaitu tanggal 6 Desember 2021 kemarin. Yang selanjutnya di tanggal 7 Desember itu proses sudah dialihkan melalui OSS, yaitu di PB Unku. Oke, mari kita simak sama-sama ya teman-teman, karena ini juga merupakan perusahaan baru dan belum memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi atau SBU konstruksi. Namun perusahaan ini telah memiliki NIB. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sektor jasa konstruksi ini telah terbit NIB-nya. Oke, sudah ada. Ini ada kode 41012 1, kode 41011. Jadi sudah untuk KBLI-nya. Kemudian kita lanjut. Oke, untuk proses pengajuan SBU melalui OSS ini kita masuk melalui PB Unku ya. Kita klik saja PB Unkunya, klik permohonan baru, kemudian proses perizinan berusaha Unku. Ini kita coba ajukan perizinan yang baru. Ini sepertinya telah sebelumnya telah mencoba mengajukan. Klik saja baru, kemudian kita klik SBU, kita pilih di deskripsinya. Nah, jadi sertifikat badan usaha atau SBU konstruksinya sudah kita centang semua, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini ada dua. Ini mungkin ada yang berbeda. Ini kan kita klik, coba ini kita lihat. Oke ya, ini ada tertulis GT002. Kemudian yang di bawahnya, nah ini BG002. Jadi mungkin
kemungkinan sebelum ini dirubah, kemungkinan di awal sempat memilih kode GT, sehingga selanjutnya pun tertulis GT ya. Seharusnya untuk konstruksi gedung ini di BG untuk jasa pelaksana konstruksinya. Oke, di sini sudah tampil. Selanjutnya data-data yang harus diisi seperti LSBU. Nah, ini adalah LSBU yang telah memiliki lisensi dari Kementerian PUPR. Kita harus memilih salah satu LSBU-nya. Kualifikasi ini ada besar, kecil, menengah. Silakan dipilih sesuai dengan skala usaha teman-teman. Kemudian yang asosiasinya ada banyak sekali. Misalkan teman-teman memilih, misalkan saja ya, GAPNSI. Kemudian di LSBU ini juga harus dipilih GAPNSI gitu. Ini cuman tidak saya isi, ini hanya simulasi saja karena datanya pun untuk proses pengajuan ini belum tersedia. Kemudian kita next, kita melihat format isian selanjutnya. Untuk semua data-data yang kosong ini harus diisikan. Jenis badan usaha harus diisi, apakah BUJK nasional, BUJK PMA atau BUJK asing perwakilan. Dia NIB sudah ada. Nah, ini ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini sepertinya harus diisi dan filenya di-upload. Untuk format surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini bisa di-download, sudah ada template yang disediakan. Coba kita lihat. Oke. Ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Sepertinya ini pernyataan mutlak dari perusahaan yang menyatakan bahwa PJBU, PJTBU atau penanggung jawab klasifikasi badan usaha bukan merupakan ASN, PNS gitu ya, dan tidak bekerja di paruh waktu. Nanti bisa teman-teman download semua dan ditandatangani daftar tenaga kerja konstruksinya. Oke, ini adalah form yang telah di-download. Kita kembali ke portal. Selanjutnya kita next, kita coba lihat datanya lagi. Informasi akte, ini akte notaris yang menjadi dasar perusahaan teman-teman. Ini diisi, nomor aktenya diisi, nama notarisnya, alamat notaris. Untuk CP itu berupa SKAHU yang pendaftaran. Kalau untuk PT adalah pengesahan badan hukumnya. Kemudian modal dasar, modal disetor, ini diisi semua. Maksud tujuan di sini adalah sesuai dengan KBLI.
KBLI yang telah dicantumkan di dalam NIB. Jadi kita masukkan kode KBLI-nya. Misalkan saja tadi konstruksi gedung perkantoran 012, konstruksi gedung perkantoran. Ini misalkan saja ya. Kemudian next saja. Masih pemegang saham. Nomor NPWP diisi semua. Nah, ini adalah PJBU. Jabatan juga dipilih. Ini adalah informasi neraca. Neraca ini nanti di filenya di scan. Nilai-nilai yang tercantum di neraca yang telah dibuat ini dimasukkan. Neraca tahun berapa? Apakah 2020 atau 2021? Kemudian neracanya PT harus ada laporan audit akuntan publik. Biasanya ini khusus untuk yang PT kualifikasi menengah besar. Artinya untuk kualifikasi M dan B saja. Kalau yang kecil sepertinya tidak diwajibkan. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Informasi penjualan tahunan. Nah, ini khusus untuk yang data-data yang disampaikan jika telah memiliki pengalaman kerja. Mungkin ini berguna nanti ketika proses perpanjangan ya. Perpanjangan SBU. Lalu bagaimana jika baru? Ya kalau baru ya, sepertinya kita skip saja, kita lewatin. Kemudian total peralatan. Apakah memiliki peralatan yang tercatat di SIMPK? SIMPK ini Sistem Informasi Manajemen Peralatan Konstruksi. Ini terkoneksi dengan Kementerian PU juga. Jika kita memilih ya, berarti data-data peralatan yang kita miliki itu sudah kita daftarkan di sistemnya SIMPK ini. Namun jika tidak, maka kita wajib melampirkan surat pernyataan yang harus diupload pada bagian sebelahnya. Artinya biasanya surat pernyataannya ini adalah pernyataan peralatan siap menyampaikan daftar peralatan ke SIMPK dalam waktu 30 hari sejak SBU diterbitkan. Artinya nanti setelah SBU-nya diterbitkan kita wajib menyampaikan daftar peralatan ke SIMPK. Ini adalah informasi isian peralatan yang dimiliki. Kemudian lanjut, informasi penanggung jawab badan usaha, entah itu direktur atau direktur utama, diisikan semua. Di sini diminta foto juga dalam bentuk JPEG, artinya si penanggung jawab badan usaha wajib melampirkan foto. Oke, lanjut.
informasi penanggung jawab teknik atau PJTBU. PJTBU ini sudah lazim bahwa setiap badan usaha itu wajib memiliki minimal tenaga teknis sebagai penanggung jawab teknisnya, yang bisa dibuktikan dengan kepemilikan SKK atau sertifikat kompetensi kerja. Bidangnya apakah arsitektur, mekanikal, sipil, dan lain sebagainya, sesuaikan dengan kualifikasi atau subbidang usaha yang teman-teman ajukan. Namanya siapa, kemudian kualifikasinya. Nah, ini yang penting adalah bahwa SKK yang diterbitkan ini harus berlisensi atau memiliki nomor registrasi di AKV atau AA. Dipastikan SKK-nya berlisensi atau memiliki nomor registrasi ini sesuai dengan data yang diminta. Ini adalah penanggung jawab subklasifikasi. Subklasifikasi, lalu bagaimana jika badan usaha ini penanggung jawab teknis dan penanggung jawab subklasifikasinya satu orang yang sama, misalkan seperti itu. Mungkin bisa saja ya teman-teman, ini asumsi saya secara pribadi. Untuk penanggung jawab teknis badan usaha dan penanggung jawab subklasifikasi mungkin bisa saja dilengkapi oleh satu orang. Artinya untuk klasifikasi usaha yang kecil dan hanya memiliki satu bidang saja, penanggung jawab teknis dan penanggung jawab subklasifikasinya dirangkap oleh orang yang sama. Oke, kita lihat data selanjutnya yang harus diisi, informasi SMAP. Jadi perlu teman-teman ketahui, SMAP ini adalah sistem manajemen anti penyuapan dan memiliki sertifikat ISO 37001 tahun 2016 dalam bentuk dokumen atau sertifikat, dan ini harus diupload sebagai bukti pendukung. Oke, harus diupload di bagian kanannya. Namun jika belum memiliki, maka wajib membuat surat pernyataan komitmen terkait dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Yang selanjutnya adalah SMM. SMM ini sistem manajemen mutu, berupa sertifikat ISO 90001 2015 dalam bentuk dokumen atau sertifikat. Jika memiliki sertifikat ISO-nya bisa di-upload di sini. Oke, di-upload. Namun jika belum memiliki, maka di pilihan terakhir adalah surat pernyataan komitmen untuk memenuhi standar sistem manajemen mutu. Oke. Ditandatangani oleh direktur. Kemudian itulah data-data yang harus di-uploadkan. Memang cukup banyak sekali data-datanya. Jika semua data-data telah terisi, kita save saja. Kemudian udah verifikasi permohonan, klik coba verifikasi.
Oke, teman-teman. Mohon maaf mungkin karena pada apa kesempatan kali ini mungkin untuk pengajuannya karena data-datanya juga belum ada, jadi saya hanya mencoba melihat form isian di dalam portal selanjutnya. Setelah semua data ini diupload dan di save, permohonan kita proses ke LSBU yang telah kita pilih di bagian depan tadi, LSBU. Nanti permohonan kita itu akan diteruskan ke LSBU yang telah kita pilih di bagian. Kemudian selanjutnya kita tinggal menunggu saja notifikasi terkait dengan permohonan yang telah kita ajukan. Sampai tahap ini sudah selesai. Semoga pengajuan SBU. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Halo, Pak Dwi. Ya, Bapak. Ya, materi tadi hanya simulasi, Pak. Sehingga takut selama ini kan kita sudah memberikan materi Pak Rahmat 2 kali, Benar, Pak, saya benar. 2 kali, dan Ibu ISO 4 kali. Ternyata proses ISO tetap sangat diminta karena di sana nanti ada halo Pak. Pak, gimana, Pak? Jadi itu tadi masukan dari simulasi sehingga gambaran-gambaran proses di portal kita mulai mengerti dan mungkin kita akan webinar mempelajari atau kita langsung praktek mengisi untuk memproses SBU yang kita inginkan di perusahaan. Itu mungkin penyampaian dari kesimpulan proses SBU di portal PUPR. Dari saya terima kasih Pak Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasan mengenai mengenai SBU dan portal dari SBU tersebut, Pak. Untuk selanjutnya, ada sesi terakhir nih, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya mengenai tadi ISO dan dengan SBU. Mohon waktunya. Silakan, Dwi. Bapak. Silakan Pak. Ya, saya
Yang pertama ingin bertanya kepada Mbak Tiara terkait dengan ISO 37001 2016 SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang memang menjadi syarat utama di dalam pemenuhan sertifikasi badan usaha. Pertanyaan pertama, tadi Mbak menyampaikan terkait dengan proses pembuatan ISO 37001 yang ada 7 tahap. Nah, pertanyaannya adalah, tahapannya adalah permohonan, tinjauan dokumen dan syarat, audit tahap 1, lalu kemudian penilaian lapangan, audit tahap 2, keputusan sertifikat, lalu terbitlah sertifikat. Kemudian setelah terbit sertifikat ada audit pengawasan dan pembaharuan sertifikat tadi yang terkait dengan surveillance. Pertanyaannya adalah berapa lama jika kita mengajukan permohonan pembuatan ISO 37001 dan akreditasinya mana Mbak? Kan atau tadi apa, IAF ya salah satunya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan tadi permohonan, kan tadi persyaratannya saya lihat memang ada sangat simpel sekali. Yang pertama NIB berisiko, yang kedua visi misi, yang ketiga logo, yang keempat struktur organisasi. Namun demikian sebelumnya Mbak sudah menerangkan bahwa ada prinsip dasar 6 prinsip dasar terkait dengan pemenuhan ISO 37001. Tadi adalah yang pertama prosedur yang memadai, kedua komitmen top management, yang ketiga identifikasi dan analisa risiko, yang keempat izin kelayakan, yang kelima komunikasi dan sosialisasi, yang keenam monitoring dan evaluasi. Nah, yang saya mau tanyakan yang kedua adalah terkait dengan prinsip dasar, identifikasi dan analisa risiko yang melibatkan konsultan kompetensi agar tidak ada potensi yang tidak teridentifikasi. Nah, ini mungkin apa saja tidak perlu sampaikan, salah satu contoh aja apa sih sebenarnya format yang harus kita penuhi. Dan untuk Pak Suwandi hanya melengkapi saja tadi kurang Pak, terinformasi bahwa kita juga ada menerima sertifikasi badan usaha spesialisasi Pak. Tadi tidak disampaikan oleh Bapak, seperti penyiapan lahan, pemipaan dan lain sebagainya. Nah, itu juga itu sudah kita terangkan beberapa waktu lalu karena penting sekali, soalnya spesialisasi ini berbeda persyaratannya dengan yang lain, dan spesialisasi ini tidak tidak ada kualifikasi kecil, menengah, besar. Dia spesialisasi. Jadi 0 sampai dengan hingga nilai proyeknya. Demikian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Silakan untuk Ibu Tiara dan Bapak Suwandi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, mungkin saya dulu ya, Bu Tiara, sebentar aja, takut lupa. Ya boleh Pak. Tadi memang untuk SBU tadi, untuk yang spesialis itu memang ada 5 yang memang tadi belum kita jelaskan, yaitu konstruksi fabrikasi, konstruksi persiapan lahan, perapian bangunan, dan pekerjaan kerangka baja, dan instalasi mekanikal elektrikal. Ini memang di SBU sekarang itu termasuk spesialis dan tidak masuk SBU
umum. Sehingga tadi Pak Rahmat menyampaikan ya memang ada kesulitan kalau nanti kita sebagai pembuat SBU, karena memang di sana ada persyaratan-persyaratan yang sangat diminta. Contoh, kalau spesialis itu memang tergolong ke M dan ke B. Sehingga nanti diminta, tadi ada poin di kolom itu akuntan neraca. Dan ada ISO MM untuk manajemen dan ISO untuk anti penyuapan. Nah, itu sangat fokus dan SKK-nya juga spesialis, tidak bisa masuk SKK yang kecil. Di sana harus SKK jenjang 7, 8, dan 9. Nah, baru tadi ada teman memang mengurus penyiapan lahan, Pak Rahmat, sehingga saya sampai tadi barusan, oh ternyata untuk kontraktor di luar umum atau memang ada pekerjaan di Kalimantan 30 miliar, sehingga mereka mengurus KBLI-nya 1401 atau mereka mengurus konstruksi penyiapan lahan. Nah, di sana ternyata SKK-nya harus geometri atau jenjang 7 dan geodesi. Itu mungkin kalau selama ini kita belum dan baru mungkin, sehingga nanti ya intinya saya ingin proses SBU yang tadi dijelaskan di video, meskipun agak tidak mulus, tapi itu gambaran yang harus kita sampaikan di webinar ini, sehingga nanti kita semua dari DPP seluruh Indonesia maupun para pengusaha, oh itu isi portal gitu, dan portal itu harus kita ikutin, dan memang Ibu nanti harus bisa menyampaikan, Bu, isu kita ini masuk nggak di LPJK. Kalau memang masuk, saya yakin banyak kontraktor yang memesan dan keinginan untuk membuat. Itu mungkin gambaran dari saya masalah SBU Pak Rahmat. Kurang dan ininya nanti kita bisa dilihat proses-proses berikutnya. Terima kasih Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Sondi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, Ibu Tiara bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Rahmat. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Rahmat, saya dibantu jawab dengan Pak Dedi selaku atasan dari PT Cipta agar pertanyaannya penjelasannya lebih lengkap ya. Dipersilakan untuk Pak Dedi. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Salam kenal, saya dengan Dedi Chandra, Pak. Terkait untuk proses, Pak, ISO 37001 versi 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini tentunya kami dari lembaga sertifikasi Cipta Certification Service sudah pula banyak membantu teman-teman yang membutuhkan sertifikasi ISO 37001 ini. Rata-rata kami alhamdulillah kemarin menerbitkan untuk teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi dan saat ini menangani proyek-proyek di IKN, Pak.
Sertifikat yang kami terbitkan ini akreditasinya adalah akreditasi independen. Ya, namun untuk SBU, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah dan kendala. Namun apabila teman-teman sekalian juga membutuhkan akreditasi Komite Akreditasi Nasional atau KAN, maka kami pun dapat membantu. Namun prosesnya untuk KAN ini lumayan agak panjang, Pak. Dan persyaratan yang harus dipenuhi pun cukup kompleks ya. Kemudian juga untuk terakreditasikan ini harus adanya audit di di tempat Pak, di site gitu ya. Jadi di kantor masing-masing, di tempat masing-masing. Kemudian juga manajemen harus hadir, terutama top manajemen. Kenapa? Karena nanti auditor akan menanyakan atau mengkonfirmasikan terkait komitmen dari manajemen terkait anti penyuapan ini seperti apa. Kemudian juga prosesnya yang pertama adalah audit tahap 1 itu adalah termasuk dari audit legalitas atau dokumen yang kami terima. Nah, apabila audit tahap 1 ini dinyatakan lulus lengkap, maka akan dilanjutkan ke audit tahap berikutnya atau audit tahap 2 yaitu audit di lokasi. Nah, audit di lokasi ini biasanya yang turun itu adalah 1 orang auditor, 1 orang tenaga ahli, kemudian 1 orang pendamping auditor. Ya, yang pertama lead auditor, kemudian auditor, tenaga ahli, kemudian berikutnya adalah konsultan, Pak, yang akan nanti membantu Bapak-bapak sekalian menyiapkan dokumennya dan juga membantu menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman auditor. Kemudian apabila dinyatakan lulus, maka Bapak-bapak nanti akan menerima sertifikat ISO 37001 yang terakreditasikan. Biasanya terbit 2 minggu setelah proses audit dilaksanakan. Nah, apabila sertifikat itu yang menerbitkannya adalah lembaga kami, maka tentunya kami ataupun saya sebagai pimpinan mengambil kebijakan apabila memang Bapak-bapak menginginkan tidak perlu ada proses audit, hanya audit tahap 1 saja, maka kami pun akan dengan senang hati membantu itu. Namun akreditasi kami adalah akreditasi independen. Kemudian yang berikutnya adalah tadi terkait diterima atau tidaknya, tadi sudah saya sampaikan bahwa alhamdulillah klien kami di Kalimantan Selatan, di Balikpapan, saat ini pun sudah ada beberapa yang berproses di kami untuk ISO 37001-nya, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala dan bahkan sudah ada yang melakukan surveillance untuk tahap ke-1. Begitu untuk sementara penjelasannya, Bapak Rahmat. Baik, Bapak Rahmat sudah dijawab. Apa sudah puas dengan jawabannya Bapak Dedi? Mungkin Sebentar, saya ada ini tanggapan Pak. Maksudnya ada yang belum terjawab pertanyaan oleh Pak Dedi. Baik, silakan Pak. Proses terkait dengan apa namanya ISO 37001 yang independen berapa lama? Tadi juga Bapak sampaikan apabila akreditasikan berapa lama apabila kita memproses, dan mungkin juga ada perbedaan juga kalau yang terakreditasi IAF. Itu mohon penjelasan Pak, karena kemungkinan juga kita sebagai asosiasi kontraktor ini dan menuju kepada LSBU ada beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada pengurusan ini Pak.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, saya jawab dulu untuk proses ya Pak ya. Untuk proses terakreditasi KAN yang notabene KAN ini adalah anggota dari IAF. Jadi kalau akreditasinya KAN pasti di samping logo KAN itu ada logo IAF-nya gitu. Nah, perlu diketahui juga mungkin nanti Bapak-Bapak apabila akan proses di lembaga manapun yang harus penting sekali Bapak-Bapak cermati adalah apakah lembaga tersebut memiliki skop yang terakreditasi oleh KAN, karena banyak sekali sekarang yang menerbitkan sertifikat-sertifikat palsu ya, sehingga banyak teman-teman kontraktor ini tertipu Pak gitu. Nah, untuk proses KAN sendiri dari mulai pengumpulan dokumen ya kan, pengumpulan formulir, kemudian sampai ke audit tahap kedua itu sekitar 2 minggu Pak, sambil menunggu jadwal audit. Karena apa? Karena kalau untuk KAN sekarang wajib diaudit ke site Pak. Jadi kalau nanti ada bapak-bapak yang menawarkan, oh kan tidak perlu diaudit, nah hati-hati Bapak. Kenapa? Karena nanti kalau ketahuan, sertifikat bapak-bapak akan disuspend, termasuk lembaganya. Nah, jadi itu kemudian apabila bapak-bapak dinyatakan lulus oleh auditor kami, maka nanti sertifikatnya akan diterbitkan sekitar 2 minggu dari setelah audit. Nah, itu. Kemudian apabila bapak-bapak berproses di lembaga kami, ya kami bantu dokumen audit hanya dokumen saja. Nanti kami berikan sertifikat dengan dokumen ISO 37-nya. Itu prosesnya sekitar 1 minggu lebih Pak, semenjak data kami terima. Nah, jadi itu Bapak-Bapak. Nah, terkait IAF ini mungkin saya jelaskan sedikit. IAF ini adalah asosiasi Pak, asosiasi lembaga akreditasi milik pemerintah Pak. Jadi seluruh dunia itu, kalau Indonesia kan ada KAN ya. Nah, nanti di luar negeri ada UKAS gitu. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, itu tergabung di IAF namanya. Nah, jadi semua lembaga yang memiliki akreditasi dari pemerintah baik di Indonesia ataupun di luar, maka di samping logonya pasti ada logo IAF gitu Pak. Begitu mungkin Pak Rahmat. Artinya izin Pak, artinya perusahaan atau lembaga Bapak IAF juga ya Pak? Kami independen Pak. Oh independen, oke baik. Kalau Indonesia IAF-nya itu adalah KAN Pak. Oh ya, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama Pak Rahmat, sehat selalu. Terima kasih Pak. Apakah dari peserta ada yang bertanya lagi? Waktu dan tempat dipersilakan sebelum kita tutup acara. Mungkin sedikit saya tambahkan, apabila Bapak-Bapak berproses di KAN, ya tentunya KAN ini di samping biayanya lumayan Pak, lumayan gitu untuk proses sertifikasinya saja, belum ditambah nanti biaya transport auditor, karena harus audit ke tempat Bapak-Bapak, harus ada dokumentasinya. Kemudian juga nanti biaya surveillance-nya pun harus Bapak lakukan. Apabila nanti di tahun kedua Bapak-Bapak tidak melakukan surveillance, maka sertifikat Bapak-Bapak akan dibekukan langsung dan bisa ditarik oleh lembaga auditnya, Pak. Demikian, Pak. Mungkin
dari saya, Pak Dwi. Iya, baik, silakan, Pak. Ya, jadi mungkin saya menambahkan aja, Pak. Baik, Pak, silakan. Yang penting kan para badan usaha ini, Pak, Benar. begitu dia minta data mana ISO 37001 itu yang Bapak terbitkan, dan di Benar. situ ISO manajemen mutu 9001 yang Bapak terbitkan. Benar, Bapak. Begitu kita masukkan ke portal tadi, Pak. Tadi kita bisa lihat ya, Pak ya, ada portal. Benar, Pak. Tadi. Minta 3701 dan dia minta ISO 9001. Kalau itu diterima LPJK, ya saya kira ngapain kita cari-cari ke CAD gitu, Pak. Itu mungkin nanti yang harus kita kerjasamakan dengan Askumnas. Itu tambahan, ya Pak Rahmat ya, tambahan kita. Nah, jadi kita mudah-mudahan harga dari Bapak murah, cepat, tapi begitu kita input di portal PUPR, lolos, dan saya kira di sana mungkin ISO Bapak udah independen, mungkin mereka akan menerima. Dan mungkin ada daftarnya itu, Pak. Ada daftar-daftar di pas ngeklik ISO itu, mungkin punya Bapak udah masuk di sana, dan mudah-mudahan semua terproses. Itu mungkin Pak, kami dari PPN siap bekerja sama dengan ISO, apalagi kantor itu, Pak. kan dekat Pak dengan kantor Bapak. Benar itu. Baik kita lari-lari ke yang terkadang di media, di WA, begitu kita bayar sampai sekarang belum beres dan belum jadi. Mudah-mudahan itu dari saya Pak, menyimpulkan mungkin. Benar, Pak, itu yang diharapkan. Ya, makasih Pak. Makasih. Tambahan lagi sedikit. Sertifikat yang kami terbitkan ini sudah menggunakan barcode, Pak, dan terhubung langsung ke website. Jadi ketika di scan pun sudah legal ya. Jadi insya Allah Bapak-bapak tidak usah khawatir terhadap keabsahan dari lembaga kami, Pak. Itu. Ya, betul Pak. Makasih Pak. Makasih. Baik. Terima kasih Bapak Dedi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Mungkin karena materinya kelamaan Pak Dwi, sehingga padat. Dan yang penting materi tadi Pak dibagikan. Benar Pak, benar. Serta harus dibagikan, dan pihak ISO juga, karena ternyata ISO ini tidak akan bisa diproses SBU kita kalau kita tidak punya 9001 dan 3001 bila lebih dari 1 tahun. Itu mungkin gambarannya Pak. Terima kasih Pak Dwi. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Suwandi. Ya, untuk mempersingkat aja kita tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Tiara Salsabila Eskom, kepada Bapak Suwandi Raja Gugur ST, dan juga kepada Bapak Rahmat Effendi ST yang sudah menyediakan waktunya untuk mengisi sebagai narasumber. Terima kasih juga kepada peserta webinar dengan setia mengikuti webinar hingga akhir ini. Terima kasih kepada Bapak Nurtanio Saputra Takdir SAK ST selaku Ketua Umum Askumnas, dan terima kasih untuk tim semuanya, yaitu Bapak Hamzah, Bapak Ahmad Dafa Maulani, Alivio, Lukman Hakim, dan seluruh MC, yaitu Ibu Amalia Aidina Fitri, Ibu Wardah Yusriah, yang sudah mendukung dan menyukseskan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dan juga saya ucap foto bareng dulu Pak, kali Pak. Perlu difoto bareng? Ya, iya Pak, ntar ada sesinya. Baik. Ya, siap. Ya. Sebelumnya juga saya ucapkan kepada PT Cipta Sertifikasi Service dan Pak Didi Chandra juga saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan dukungannya. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wardah Yusriah.
Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari Bapak dan Ibu narasumber. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi selaku moderator yang telah membantu memandu jalannya sesi pemaparan ini. Semoga materi yang disampaikan tadi baik dari Bapak Suwandi dan Ibu Tiara dapat bermanfaat untuk para rekan-rekan semua. Sebelum mengakhiri acara pada siang menuju sore hari ini, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak atau Ibu untuk menyalakan kameranya karena akan difoto oleh admin kita. Baik, dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Telah sampailah kita di penghujung acara ini. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion hari ini. Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.